Saya tuh punya tamu yang benar-benar menguras energi saya, benar-benar menguji kesabaran saya. Tamu ini seorang perempuan usia 43 tahun. Setiap datang ke sini persoalannya sama. Persoalan laki-laki. 43 tahun. Tiap datang itu persoalannya itu aja. Enggak pernah lain. Selalu persoalan laki-laki. Dan sebelumnya, terakhir dia datang dulu. Sebelum kemarin datang itu, sebelumnya itu dia udah nanyain laki-laki ini laki-laki baik apa enggak, ya gitu, bener apa enggak. Ya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu. Saya ngomong jangan sama laki-laki ini laki-laki enggak baik dan enggak cinta sama mbak, saya bilang gitu, enggak suka. Tapi dia selalu ngomong dia itu cinta, suka, dan orangnya perhatian pun. Orangnya perhatian, sayang, bla 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 segala macem gitu kan. Yang baik-baik lah dia ceritakan. Ya saya ngomong ya terserah. Tapi yang saya tahu dia itu enggak baik, saya bilang gitu. Akhirnya saran saya enggak dipakai. Kemarin Lebaran Haji kesini menceritakan kalau ternyata mereka itu sudah menikah siri. Datang ke sini karena pingin dinikahi secara resmi. Ini pokoknya saya minta suami siri saya menikahi saya secara sah, Bu. Secara sah pokoknya. Lalu saya jawab, ini mohon maaf ini mbak, mohon maaf sekali, ini yang saya tahu ya, saya bilang gitu karena mbaknya itu tanya ke saya jawab sesuai yang saya tahu. Ini menikahi secara siri pun ini dia dengan segala keterpaksaan, saya bilang kayak gitu. Sebenarnya ini kan tidak tanggung jawab sama sekali kalau menurut saya loh ya, saya bilang gitu. Akhirnya di situ dia cerita semua, kalau kontrakan, motor, listrik, PAM dan lain sebagainya itu dibiayai si perempuan ini semua. Kalau misalnya laki-laki ini suami sirinya ini mau pulang ya diongkosi sama perempuan ininya gitu. Terus dia juga selingkuh kayak gitu kan. Ya saya cuma senyum-senyum aja lah. Saya dulu udah pernah ngomong, saya bilang gitu kan, jangan sama laki-laki ini ndak baik. Kenapa tetap dilakukan, saya bilang gitu. Lah kan ya memang resikonya akhirnya seperti ini. Dia nangis. Tapi dulu enggak seperti itu, Bu. Dulu enggak seperti itu. Dulu itu saya kan cuma ngomong sayang. Buktinya dia tanggung jawab. Enggak tanggung jawab. Ini enggak sama sekali tanggung jawab. Ini ada perempuan lain yang memang sebenarnya dia cintai, tapi bukan mbaknya. Gitu loh. Ini mbaknya nyosor terus. Jadi mau enggak mau ya dinikahi secara siri. Tapi untuk menikahi mbak secara resmi dari hati yang paling dalamnya laki-laki ini enggak mau, saya bilang gitu. Ini orangnya masih muda, usianya di bawahnya ini perempuan. Dan Lebaran Haji kemarin itu saya sempat live dan ada tamu ini yang ikut live aja ikut emosi ikut emosi karena dia tuh ngeyel gitu. Jadi dia tuh ngomongnya gini, apapun perlakuan dia pada saya, yang penting saya dinikahi secara resmi. Pekokan dia kayak gitu. Entah dia tidak tanggung jawab, entah dia tidak menafkahi, entah dia punya selingkuhan, yang penting saya dinikahi secara resmi. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya ngomong, mbak, kalau saya di posisinya mbak, masih mending saya ndak punya suami, ndak masalah, enakan sendiri daripada punya suami tapi seperti ndak punya suami. Apa artinya status?
status punya suami, nafkahin ndak, nafkahi batin aja. Emangnya kita budak seks apa? Jangan, enggak gitu. Jadi saya ngomong, kalau saya di posisinya Mbak, saya nggak akan pernah mau. Saya masih milih sendiri. Saya bilang gitu. Laki-laki itu kan harus tanggung jawab secara lahir, secara batin. Masuk pulang kampung yang ngongkosin mbaknya, setoran motor, setoran mbaknya, mbak kerja dimintai uang sama dia, tanggung jawab buru-buru, makan ikut makan. Gimana sebagai laki-laki? Tapi karena memang ya teman-teman ya, karena memang sih pada dasarnya ini laki-lakinya emang tidak suka, hanya memanfaatkan aja. Ini tinggal perempuannya aja gitu loh, mikir waras gitu, mikir waras harusnya gitu. Tapi dia ngeyel. Terus akhirnya saya ngomong gini, Mbak mau ndak nginep di sini? Saya bilang gitu. Dia ndak mau. Dia ndak mau nginep di sini. Akhirnya dia pulang. Saya paling ya hanya menenangkan. Gimana caranya sebisa saya menenangkan dia itu. Terus akhirnya kabar terakhir kemarin memang bener si laki-lakinya ndak mau, malah menjauh, malah pergi, ndak ada kontak lagi dari bulan haji kemarin ini sampai hari ini. Kemarin ndak ada kontak lagi, ndak pernah ada komunikasi lagi, karena memang si laki-laki ini memang menghindari gitu. Jadi ini pengalaman, berbagi pengalaman buat kalian semua para perempuan. Hati-hati memilih laki-laki ya. Dari sekian banyak laki-laki yang jahat, masih ada laki-laki yang baik. Tapi ya kembali lagi disaring-saring gitu ya, disaring-saring, karena kita pun tidak semuanya baik. Perempuan juga tidak semuanya baik, ada perempuan yang juga jahat itu. Jadi buat kalian ini pembelajaran yang sangat berarti. Pertahankan harga diri. Kita itu masih mending dicintai daripada mencintai ya. Jadi perempuan itu harus tegar. Tidak punya suami tidak masalah kok, ya kan? Yang dipikirin itu tidak usah dinafkahi, tidak apa-apa, yang penting dikeloni kan, somplak.